Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Priyanka Devi dan di sini saya akan mendemonstrasikan untuk tugas 9 uh, untuk UDU yaitu tutorial install dan konfigurasi DB Visualizer. Jadi sebelumnya di tugas 9 itu sebenarnya saya ditugaskan untuk DB Beaver. Namun pada saat saya mencoba untuk DB Beaver-nya itu aplikasinya tidak dapat dibuka, jadi saya memutuskan untuk mendemonstrasikan yang DB Visualizer saja karena kebetulan sebelumnya saya sudah mencoba dan berhasil. Uh, jadi di DB Visualizer ini, di tutorial kali ini kita akan belajar langkah-langkah untuk menghubungkan DB Visualizer dengan UDU 16. Nah, DB Visualizer ini memungkinkan kita untuk melihat relasi antar tabel pada DB dan visualisasi dengan datanya dengan lebih mudah. Lalu preconditions yang harus kita lakukan adalah kita harus pastikan kita sudah membuat database yang berisikan data. Untuk tugas kali ini saya ditugaskan untuk data employee, jadi saya sudah membuat employee-nya, lalu dan pastikan sudah mengunduh installer DB Visualizer ini. Nah, untuk database-nya, kebetulan UDU saya sepertinya lagi bermasalah, jadi ketika create database baru, dia memunculkan error, jadi saya menggunakan database yang sudah ada saja, yaitu database tutorial. Nah, untuk unduh installer DB Visualizer-nya kita dapat ke website ini. Di sini ada pilihan jika Anda menggunakan Mac OS atau Linux. Nah, kebetulan karena saya menggunakan Windows, saya download installernya dari yang Windows 64-bit ini. Ketika installernya sudah diunduh, ikuti saja langkah-langkahnya secara default, yaitu kita next saja. Lalu ketika sudah aplikasinya launch, itu pilih yang free forever karena kita tidak membutuhkan hal yang mengharuskan kita untuk berlangganan atau membayar. Nah, untuk DB Visualizer sendiri bentuknya bentuk aplikasinya seperti ini. Ini kebetulan sudah saya coba-coba tadi. Kita akan coba new connection. Jadi karena saya sebelumnya sudah mencoba, kita akan buat lagi koneksi baru untuk mendemonstrasikan. Kita akan ganti namanya menjadi UDU 16 version 2. Nah, di sini untuk settings formatnya, yang perlu kita ubah adalah nama database-nya. Nama database-nya itu saya adalah tutorial. Nah, di tutorial ini berarti kita akan ganti namanya dari Postgres menjadi tutorial. Lalu database user ID ini kita dapatkan dari folder ini. Di folder ini kita akan ke udu.conf. Udu.conf itu berarti, nah di sini ada DB password dan juga DB user. Nah, untuk database user ID ini kita akan menggunakan DB user dan yang passwordnya kita gunakan DB password. Nah, jika sudah, kita akan coba connect. Nah, di sini berarti kalau sudah centang, connection-nya berhasil. Kita dapat juga ping server. Di sini dikatakan successfully verified that the specified server port is accessible. Berarti sudah oke. Di sini dapat dilihat juga database-database yang kita punya di UDU 16.
Dan database tutorial ini menjadi database default-nya. Nah, di database tutorial ini kita dapat melihat skema, information skemanya, kita dapat melihat di tabel, maaf, bukan di information skema, di skema lalu kita pilih yang public, lalu kita pilih tabelsnya. Nah, di sini karena saya ditugaskan untuk employee, berarti kita akan cari HR_employee. Oops. Nah, di sini kita akan coba melihat datanya. Kita dapat melihat data employee secara keseluruhan dari sini secara sekaligus ya. Jadi kita dapat melihat misalnya employee mana yang tidak memiliki nomor telepon, mobile phone, lalu employee mana yang misalnya marital statusnya yang married, atau employee mana yang tidak memiliki departure date. Lalu di sini misalnya ada juga yang HR employee kategori, kita dapat melihat kategorinya misalnya yang sales, lalu ada juga trainer, employee, dan consultant. Nah, sebenarnya ini sudah mewakili di sini. Selanjutnya, selain kita dapat melihat data secara keseluruhan, kita dapat misalnya kita dapat open in new tab dulu. Kita dapat melihat skema tabelnya. Di sini dapat dilihat membutuhkan waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama, namun cukup membutuhkan waktu. Nah, dapat dilihat karena kita memilih all tables, ini relasinya banyak sekali. Namun karena kita ingin melihat yang untuk employee saja, kita dapat specify table, lalu kita cari HR_employee. Ini kita pilih, lalu di sini dapat dilihat ada tanda panah. Kita dapat klik untuk memindahkan ke selected tables-nya, lalu kita pilih OK. Nah, di sini kalau di Zoom, kita dapat melihat ada tabel HR Departure Wizard dengan atribut-atributnya. Ini merupakan relasi untuk skema database-nya. Maksud saya skema tabelnya. Di dalam HR employee ini terdapat misalnya resource tabel, lalu resource company, seperti itu. Oke. Sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat.